Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano, hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin.